إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga Allah rahmati. Pertama-tama khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala, karena dengan takwalah merupakan sebaik-baik bekal yang bisa disiapkan oleh seorang muslim untuk kehidupan di dunianya maupun di akhiratnya. Allah Ta'ala berfirman: wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberi pelajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku bahwa di dalam menuntut ilmu syar'i dan mengajarkannya, keduanya sama-sama memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala, dan keduanya sangatlah penting bagi kehidupan seorang muslim. Dengan kedua hal tersebut, seorang muslim bisa meraih banyak sekali keutamaan dan kebaikan dalam proses menuntut ilmu dan mempelajarinya. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita dan kepada Nabi kita tentunya untuk berdoa dan meminta pertolongan Allah agar diberikan tambahan ilmu. Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk meminta diberikan kelebihan sesuatu kecuali kelebihan dalam ilmu syar'i. Sesungguhnya hal ini menunjukkan bahwa ilmu harus diutamakan dari segala hal. Allah Ta'ala berfirman: wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ayat ini penuh dengan kemuliaan, mengembirakan mereka yang menuntut ilmu, memecut kembali semangat yang telah pudar, yang sudah malas, membangkitkan kembali usaha serta kerja keras di dalam mempelajarinya. Karena Nabi SAW manusia terbaik yang membawa dan menyampaikan wahyu Allah kepada manusia saja masih dan senantiasa diperintahkan untuk berdoa meminta tambahan ilmu. Lantas bagaimana dengan kita yang kedudukannya jauh dari beliau sallallahu alaihi wasallam? Tentu kita lebih dari beliau sangat membutuhkan ilmu agama dan ilmu tersebut. Jamaah sidang Jumat yang semoga Allah rahmati, ketahuilah bahwa orang yang berilmu selangkah lebih dekat dengan Rabb-Nya. Allah Ta'ala berfirman: Qul hal yastawi alladhi ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Quran Surah Az-Zumar. Pada ayat tersebut Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang yang berilmu lebih mulia di sisi Allah daripada orang-orang yang tidak berilmu. Kedudukan mereka tentu saja sangatlah tinggi di sisi Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadalah. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW menjelaskan bagaimana pentingnya kedudukan ilmu syar'i, ilmu agama terhadap semua hal di dunia ini. Beliau SAW bersabda, "Ala inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walah wa alimun aw muta'allim." Ketahuilah, dunia ini terlaknat, segala yang terkandung di dalamnya terlaknat kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan padanya, kemudian seorang yang alim dan orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga mengatakan berkaitan dengan pentingnya menuntut ilmu. Beliau rahimahullah berkata, "Man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaknya ia berilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, hendaknya ia pula harus berilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya ilmu lebih didahulukan daripada amalan-amalan sunnah yang lainnya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna maqama ahadukum fi sabilillah afdalu min salati fi baitihi sab'ina aman." Sesungguhnya berdirinya salah seorang di antara kalian di jalan Allah, yaitu di medan perang, di medan jihad, lebih utama daripada salat sunnah yang dikerjakan di rumah selama 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk jihad di jalan Allah yang paling mulia, karena hanya dengan ilmulah agama ini bisa tegak dan tersebar di muka bumi. Nabi SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Menuntut ilmu adalah tanda Allah Ta'ala menginginkan kebaikan kepada kita semua. Nabi SAW bersabda pula, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan jadikan ia paham terhadap ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, saat seseorang bermalas-malasan di dalam mempelajari ilmu syar'i, bahkan meremehkannya, maka ia harus waspada. Bisa jadi itu tanda Allah Ta'ala tidak menginginkan kebaikan terhadap diri kita. Hendaknya ia segera bertobat, beristighfar pada Allah, menyibukkan diri untuk kembali belajar dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nantinya akan bukakan kembali pintu kebaikan untuknya. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah rahmati, pentingnya menuntut ilmu syar'i dan mempelajarinya semata-mata bukanlah karena keutamaan yang ada yang akan diperoleh. Lebih daripada itu semua, Allah Ta'ala menjadikan menuntut ilmu sebagai salah satu fitrah, salah satu bawaan semua orang, bahkan sejak ia dilahirkan atau bahkan sejak ia di dalam kandungan. Allah Ta'ala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Dan Allah mengeluarkan kamu
dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu menahu apapun, dan Ia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran surah An-Nahl. Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani adalah sarana-sarana untuk memperoleh ilmu. Allah Ta'ala telah melimpahkan nikmat ini semenjak kita masih dalam kandungan. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita dan keharusan bagi kita untuk mensyukurinya, memaksimalkan waktu kita dan terus-menerus duduk di majelis ilmu, berusaha untuk memperdalam pengetahuan dan keilmuan agama kita, mempelajari apa-apa yang menjadi kewajiban bagi kita, dan memaksimalkan waktu yang ada untuk menuntut ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tentu saja semua keutamaan yang telah disebutkan tadi tidak dapat diraih kecuali oleh orang-orang yang ikhlas dan mengamalkan ilmunya yang telah ia pelajari. Hanya berilmu dan semangat belajar saja tidaklah cukup. Semuanya harus dibarengi dengan keikhlasan dan realisasi amalan terhadap apa yang sudah dipelajari. Karena di akhirat kelak kita semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah rahmati dan muliakan, ketahuilah bahwasanya ilmu syar'i tidak akan sampai kepada kita kecuali dari jasa-jasa dan andil para ulama, oleh jasa-jasa para asyatiza dan guru-guru kita yang telah mengabdikan diri untuk hidupnya dalam membela ilmu syar'i, mendakwakannya dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Oleh karena itu, hendaklah kita sadar bahwasanya ketika kita berada di tengah-tengah kita ada seorang ulama, hendaknya kita memanfaatkan waktu kita dengan menuntut ilmu padanya, mengambil semua manfaat yang dapat kita ambil darinya, dan hendaknya kita meluangkan waktu kita, meluruskan niat kita bahwasanya kita butuh terhadap ilmu. Begitu pula kepada santri-santri sekalian, waktu kalian di sini adalah waktu yang berharga. Gunakanlah dan manfaatkanlah untuk menuntut ilmu. Jangan sia-siakan waktu ini. Gunakanlah jasa yang telah orang tua kalian kasihkan kepada kalian untuk belajar. Jangan sampai sia-siakan waktu yang telah diluangkan, sebab waktu saat ini tidak akan pernah kembali. Dan kepada seluruh orang tua yang telah bekerja keras dalam bekerja dan menuntut ilmu serta menyekolahkan anaknya, ikhlaslah kembali dan sabarlah dalam bekerja, dan tak lupa ajarkanlah ilmu agama kepada keluarga, anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang tercatat sebagai hamba yang bersyukur, yang berusaha untuk mempelajari ilmu syar'i serta mengamalkannya. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.